anak lah. Iya. Abi ini sudah menganggap Aji Barka itu sebagai anak lah, namanya seusia dengan Taki gitu. Sering Jadi, makan bareng, kemudian ngopi bareng gitu ya. Karena ya artinya kita udah kenal dari 2019 gitu. Ya bisnis wajar lah, kadang kita untung, kadang kita mungkin ya harus sabar lah, apalagi kondisi sekarang kan pandemi, ya kan. Orang sekarang tuh kesulitan, bukan hanya jualan saffron, jualan properti, jualan mobil. Saya jualan mobil juga, kadang laku, kadang enggak. Ya kan, kita biasa jualan 10 mobil, kita cuma laku 2 mobil, 1 mobil. Ya kita yang diuji kesabaran kita. Dulu kita jualan bisa 20 mobil loh. Nah, apalagi kondisi saat ini, saffron pun sama gitu loh. Jadi balik lagi, berpositif thinking dan sabar, ya kan. Namanya usaha, kadang kita untung besar, kadang untung kecil, ya kita udah bisa break even point aja, break even aja udah keren lah gitu loh. Jadi janganlah berpikir negatif, tiba-tiba buat statement menggiring opini kemana-mana, membuat narasi kemana-mana seolah-olah Abi dan Taki melakukan penggelapan dan penipuan. Beliau ini, klien saya ini kan lagi fokus loh, lagi fokus membesarkan pesantrennya, yayasannya, bagaimana mereka berpikir supaya di negeri ini banyak hafiz-hafiz Quran gitu loh. Jadi jangan ibaratnya diganggu dengan kesibukan yang hal-hal yang kayak gini lah gitu loh. Jadi terganggu gitu loh, kasihan. Mungkin rekan-rekan juga bisa datang ke Malikal Mulki setiap malam minggu kayak tadi malam gitu, pengajian kan, sama anak-anak yatim gitu loh. Nah itu kan kegiatan Taki sama Abi kan itu sekarang. Jadi janganlah menyebar fitnah, ya kan, bahwa fitnah itu kan jelas dalam perspektif hukum Islam, al fitnah atau asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan gitu. Orang ini bisnis kok bicara gelap gitu. Kalau bicara tipu itu ngambil duit dari Aji Barka buat bisnis, misalkan buat apalah gedung, tapi ternyata gedungnya nggak ada, itu baru tipu. Ini barangnya juga ada kok gitu loh. Biarkanlah ini berjalan dengan hati yang sabar, banyak berdoa, banyak bersyukur gitu loh. Ya untung kadang-kadang kita kantau, kadang-kadang ya untung kecil atau belum laku barangnya nggak apa-apa. Belum laku barang kan barangnya ada, kecuali barangnya nggak ada, uang nggak ada, itu masalah kan. Gitu. Oke, berarti artinya secara prosedural kerjasama sendiri ini udah sesuai apa yang disepakati gitu. Iya, sudah berjalan 3 tahun. Kalau misalkan Abi, mohon maaf, Abi tidak amanah terhadap barangnya misalkan Aji Barka, nggak mungkin sampai 3 tahun. Jadi dulu saya katakan begini, yang menawarkan saffron itu banyak dulu ya. Jadi kompetitornya itu banyak dulu. Selain beliau Aji Barka, juga banyak yang lain nawarkan barang gitu loh. Nah cuma pada saat itu saudara ABP ini, saya singkat aja ya, inisial ABP ini yang minta barangnya dimasukkan ke Takijan Saffron gitu loh, dengan ini kualitas terbaik dari Kashmir, dari India, yang terbaik lah gitu ya. Itu jadi kita sudah berjalan selama 3 tahun dari 2019 sampai 2021 gitu. Berarti menurut Abi motifnya apa nih Bi? Siapa dari BP sendiri melaporkan? Jadi gini, pertemuan terakhir ya. Jadi saya kronologikan gitu ya. Pada saat dulu beliau ini saudara ABP ini masih pengacara yang dulu ya, saya waktu itu ikut mediasi lah sama pengacara yang dulu gitu ya. Ikut menyaksikan juga sebagai saksi waktu itu. Pada saat itu baik ya pembicaraannya. Barang kan ada 9 kilo nih, masih utuh, masih segel kan. Ada 9 kilo. Saat itu kita mengajukan ya, itu pada situ reschedule ya pembayaran. Reschedule pembayaran. Cuma waktu itu kita mengajukan 10 bulan, tapi dari pihak mereka mengajukan 3 bulan gitu loh. Sehingga waktu itu buntu gitu loh. Nah, kita mengajukan waktu itu 10 bulan pembayaran, dari pihak mereka minta 3 bulan pembayaran. Nah, kita nawarkan kalau mau nanti silahkan barangnya diambil gitu loh, yang 9 kilo. Ini yang di luar dari saya gitu ya, 9 kilo. Saya waktu itu menyaksikan gitu loh. Nah, setelah itu tidak ada kabar berita lagi, tiba-tiba udah ganti pengacara yang baru gitu loh, itu ceritanya. Nah, kita kaget tuh. Padahal setelah itu pun kita pernah ketemu sama orang tuanya saudara ABP gitu.
2 kali kita ketemu malah. Tiba-tiba besoknya udah preskon gitu loh. Dengan tendensius gitu ya. Kalau saya mengatakan tendensius gitu ya. Jadi itu. Tapi Bang Andri, dari laporan ABP sendiri terhadap Abi sendiri, Abi sejauh ini udah ada panggilan atau di Polres? Oke, kalau kami sih tetap menghormati proses hukum. Iya, betul. Karena beliau juga ABP juga adalah warga negara Indonesia, tentunya dengan dia mengambil langkah hukum membuat laporan, ya kami juga apresiasi lah. Ya tidak main hukum rimba gitu kan. Nah kebetulan ya kami pun punya hak yang sama ya. Kami sudah membuat laporan tentunya karena merasa citra dan kredibilitas karakter kami ini seolah-olah kami ini merasa jujur dengan opini-opini yang beredar ini merasa terbunuh karakternya. Sangat terganggu ya. Terganggu ya kan? Kemudian juga merasa nama baik kita merasa dicemarkan gitu ya. Gitu. Nah, jadi sekarang ini biarkanlah proses ini bergulir di kepolisian. Biarkan waktu yang akan menjawab. Betul. Kami menyiapkan tentunya bukti-bukti untuk dipersidangkan nanti ya. Kami yakin lah bahwa kami mendalilkan, kami pun sudah siap untuk membuktikan. Itu adalah jelas dari kami gitu loh. Nah, sekarang masalah laporan beliau di Polres Jakarta Selatan, kami siap untuk menghadapi ya. Apapun itu kami akan siap menghadapi. Dan kami yakin bahwa perkara itu tidak akan naik gitu. Tapi hati-hati dengan perkara yang kami laporkan. Kenapa bisa meyakini apa Bang? Apa mengatakan seperti itu? Makanya saya kupas dulu nih. Yang dia laporkan ini kan konteksnya bisnis. Kalau bisnis jelas di dalam Kitab Undang Hukum Perdata ada pasal 1320. Ya. Jadi syarat sahnya perjanjian. Mereka ini berbisnis saffron, baik dengan Abi ataupun dengan Taki. Nyata. Yang tadi seperti kita lihat tuh. Nah ini kan disepakati oleh para pihak. Jadi syarat sahnya perjanjian ini menurut teori hukum perdata, yang pertama adalah para pihak. Aji sepakat menandatangani, Abi menandatangani, Taki menandatangani, ya kan? Kemudian para pihaknya ada. Mereka sudah sepakat, para pihak itu cakap secara hukum. Mereka tidak, mohon maaf, bukan orang yang tidak normal, mereka cakap. Jadi sah. Oke, itu syarat subjektifnya. Kemudian adalah syarat objektif, apa yang diperjanjikan? Saffron, bentuknya ada saffron. Bahkan sekarang pun masih tersegel saffronnya gitu loh. Kemudian juga klausul yang halal. Nyata gitu loh. Memang kita juga yakin dan percaya, kita berpositif thinking bahwa saffron itu adalah miliknya ABP ya kan. Yang sudah kita jualkan sampai hampir 50 gram, 50.000 gram gitu, 50 kilo. Nah, jadi ini nih menurut teori hukum keperdataan, ini adalah jelas dan yakin bahwa persoalan ini adalah persoalan keperdataan. Bukan ranah pidana gitu loh ya. Makanya belajarlah yang benar, baca yang betul gitu loh. Jadi kalau bicara ada perjanjian yang sudah dituangkan ditandatangani para pihak, maka ini bukan ranahnya kepolisian. Ini ranahnya keperdataan. Silakan gugat di pengadilan. Gugat wan prestasi namanya. Ya kan, kalau memang patut diduga merasa dirinya dirugikan, belum punya keuntungan atau belum dibalikin. Jadi bukan ranahnya pidana nih. Gitu. Makanya kami yakin bahwa yang mereka laporkan, saya yakin tidak naik. Karena ini adalah masalah keperdataan. Bi, dengan adanya preskon atau mungkin ya tindakan yang diduga pencemaran nama baik ini, ada yang terganggu juga nggak dari bisnisnya Abi mungkin terkait dengan saffron ini? Ya artinya begini, masyarakat sudah cerdas lah menilai kan. Saya serahkan sepenuhnya kepada masyarakat bisa menilai mana yang sifatnya argumentatif, mana yang sifatnya itu adalah sentimen ya. Artinya gini, saya merasa di sini dengan apa yang dituduhkan dengan 2 kg saffron, saya katakan bahwasannya itu barang udah diambil oleh Haji Barkah itu, saudara ABP itu 1 kilo. 1 kilo barang tersebut sampai sekarang belum diambil. Yang mana pada saat pengambilan barang 1 kilo tersebut, saya katakan kepada dia bahwa barang 1 kilo lagi kapan diambil, karena memang ada di kantor saya yang lama. Nah, beliau mengatakan akan diambil 1 minggu kemudian. Tapi sampai sekarang tuh barang itu masih utuh dan tidak pernah diambil gitu. Jadi 2 kilo tuh utuh barangnya gitu. Enggak, maksudku kalau bisnisnya ini terganggu nggak sih dengan adanya dugaan pencemaran nama baik? Enggak. Artinya kita tetap aja enjoy aja gitu, santai aja gitu.
Artinya gini, kalau bicara terganggu sudah pastilah. Kalau terganggu secara Nggak- psikis ya pasti nggak mungkin ya pasti terganggu. Melaporkan dalam dugaan pencemaran nama baik kalau kami tidak terganggu ya. Abi sendiri mungkin keluarga besar udah pastilah ya. Apalagi kolega-kolega ya kan, makanya dengan kami membuat laporan balik dugaan pencemaran nama baik itu adalah bagian dari hak jawab kami. Kami ini mau mengkanter bahwa apa yang selama ini beredar opini-opini bahwa mengatakan Abi menggelapkan itu kami patahkan dengan laporan kami gitu loh. Jadi kalau kami ini penjahat nggak mungkin kami membuat laporan gitu. Nah itu. Jadi udah kalau bicara dirugikan udah pasti terganggu, resah, psikis juga udah pasti, kepikiran gitu loh. Kolega-kolega juga nanti berpikir yang aneh-aneh gitu loh. Maka kami selaku warga negara yang baik tentunya dalam hal ini Abi, saya mewakili Abi, kita melaporkan Aji Barka dalam dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang bertentangan nyata dengan Undang-Undang ITE karena dia bicara di media dan di-upload gitu. Itu aja. Mungkin tadi penegasan sedikit sih, berarti Aji Barka sendiri sebenarnya juga masih memiliki kewajiban yang harus dibayarkan ke Abi. Oh iya pasti. Dan itu pasti. rinciannya seperti apa dan nilainya berapa? Kan udah disampaikan tadi. Nggak Bahwa apa-apa. Aku tadi nggak ngerti siap. lagi detail. Kewajiban Aji Barka terhadap Abi, nih saya perlu sampaikan. Kewajiban Aji Barka terhadap Abi ya, itu adalah dalam konteks royalti atau komisi ya, per gramnya. Karena Abi sudah berhasil menjualkan hampir 50.000 gram ya, tinggal dikali aja 50.000 gram dikali 35.000 per gramnya berapa? Itu kewajiban Aji Barka yang kalau kita bicara fakta. Tapi kita Abi dalam hal ini sabar. Ya udahlah. Mungkin kita berpikir positif, ya kan? Mungkin ada urusan lain lah Aji Barka sehingga belum bisa memberikan komisinya terhadap Abi. Padahal barangnya kan sudah laku. 41.000 gram. Ya. Karena sisa yang masih ada adalah 9 kilo atau 9.000 gram Ya, gitu. Nah itu, Mas. Itu harusnya kewajiban Aji Barka. Itu. Oke. Ya. Terkait mungkin ya ini bisa dibilang tadi sempat menyinggung bahwa ini persoalan sentimen gitu. Yang kita tahu lawyernya sekarang gitu itu memang udah hampir tahun-tahun lalu juga udah sering berseteru sama Abi gitu. Ini apa Abi melihat sendiri apa emang ini ada motif lain di balik persoalan ini gitu, Bi? Pada saat preskon beberapa waktu yang lalu ya di Bogor waktu itu kan ada rekan-rekan media yang tanya sama saya bagaimana penilaian Abi terhadap Aji Barka sendiri. Selama saya kenal dengan saudara ABP ini 3 tahun nih kita berbisnis ya, orangnya baik, orangnya sangat baik gitu, baik sekali ya. Apalagi dia sudah berteman juga sama anak saya kan gitu ya sejak dari Mesir gitu ya. Jadi sebenarnya ini kalau menurut saya beliau ini orang baik, ABP ya. Tapi saya menduga ya, ini dugaan saya ya, itu ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan tertentu gitu ya. Yang ingin menyudutkan saya gitu ya, yang ingin mendiskreditkan saya, yang ingin merusak harkat dan martabat saya gitu. Gitu. Ini dugaannya gitu. Tapi Abi sendiri merasa gimana sih artinya tiap tahun mungkin bisa dibilang selalu tidak lepas dari yang namanya artinya dijerat kasus lah bisa dibilang kayak gitu. Gimana? Ya, saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita selalu diberikan petunjuk ya. Dilembutkan hati kita ya. Kemudian kita hati ini yang penting lembut dan tidak nyinyir dengan orang lain kan gitu ya. Karena orang nyinyir dengan orang lain itu gimana ya? Saya juga kadang-kadang agak bingung juga. Karena saya nggak biasa nyinyir dengan orang lain gitu loh. Nah, ya kan. Ya poinnya kalau dari Abi tetap akan mendoakan. Gitu. Abi selalu berpikir positif lah apapun itu. Mungkin seperti yang disampaikan Taki kemarin bahwa ini adalah ujian. Ujian dari Allah. Orang kalau semakin tinggi, maka anginnya pun semakin kencang. Mudah-mudahan berpikir positifnya adalah Allah mau memberikan sesuatu yang jauh mungkin lebih baik lagi dari apa yang saat ini dititipkan ya lewat Taki atau lewat Abi gitu. Sejauh ini nggak ada komunikasi nih artinya sama pihak ABP sendiri atau mungkin ya mau ada upaya ya kekeluargaan dulu atau mungkin
ada pembicaraan lebih lanjut lagi gitu sebelum mungkin semuanya naik. Iya, sebetulnya kemarin kan sudah duduk bareng dengan orang tuanya Aji Barka, iya kan. Artinya harapan Abi sama Taki itu kemarin udah clear lah. Ya. Ya kita kan udah 3 tahun, apalagi udah kayak keluarga lah. Ya kan, Sering udah kayak bertemu. anak lah. Iya. Abi ini sudah menganggap Aji Barka itu sebagai anak lah, namanya seusia dengan Taki gitu. Sering Jadi, makan bareng, kemudian apa. ngopi bareng gitu ya. Karena ya artinya kita udah kenal dari 2019 gitu, dari 3 tahun gitu. Betul. Jadi kalau Abi sendiri ya selalu mendoakan Abi ya. Mendoakan. Mudah-mudahan ya dari awalnya baik, hubungan menjadi baik. Amin. Tapi Amin. sejauh ini artinya Audio Jungle.